Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ikhwanihi minal anbiya al mursalin wal awliya wasyuhada wasyolikin wal malaikatul muqarrabin khususan musannif antar kitab Syekh Abdullah Basyaroni wa khususan masyayikh wa syatiti wa syatiti. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Muhtarin, membahas tentang akhlaknya para sufi yang sholihin yang bisa dijadikan sebagai teladan. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum, dan itu termasuk akhlak para sufi sholihin, inkhila'u qulubihim, yaitu inkhila'u qulubihim itu ya mengosongkan hatinya, min ajsamihim dari fisiknya, fi kulli mardhatin dalam setiap sakit, yang muradunaha yang mereka sedang merasakan sakit ya. Lihtimali antakuna tilkal maridoh, karena menanggung ya, antakuna supaya ada apa tilkal maridoh sakit itu akhiru ajalihim sebagai akhir ajalnya. Fala yumkinahum, maka tidak memungkinkan hum ya kepada mereka apa at-taubatu tobat, wala tadzaroku, dan dia tidak bisa menemukan al-huquqa beberapa hak, fayadhabuna, dan mereka pergi ilal akhirati ke akhirat, wahum, dan bermula mereka asotun dalam keadaan maksiat. Kal abdi, seperti hamba, al mujrimi yang dosa, alladzi fasaqo, yang telah fasik siapa abdun, fi harimi sayyidihi ya pada larangan tuannya, wa atuhu, dan mendatanginya, bihi dengannya, khala istidadil ghadabihi, pada saat ya saking ya murkanya, alaihi, atasnya. Maksud dari penjelasan ini bahwa akhlaknya para sufi yang sholihin yaitu pada saat mereka diberikan sakit
itu dijadikan sebagai sebuah pelajaran. Jangan sampai sakit yang menjadi isyarat dari Allah ini tanpa dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa satu saat atau kapan saja dari sakit ini berlanjut pada datangnya kematian. Jadi artinya kalau seseorang mendapatkan kondisi sakit, ya hendaklah kondisi sakit ini sebagai ibroh atau pelajaran, sehingga muncul rasa khauf kepada Allah. Jangan-jangan sakitku ini ya bisa berlanjut pada proses kematian. Nah, apabila orang memiliki kesadaran yang demikian, maka mereka akan berhati-hati, ya, akan menjaga diri karena khawatir pada saat ajal tiba belum memiliki persiapan secara matang ketika Allah suatu ketika memanggilnya. Jadi fala yumkinuhum at-taubah. Ini jadi khawatir pada saat datang sakit kemudian ternyata sakit itu berproses pada kematian, sementara fala yumkinum at-taubah, dia tidak sempat melakukan taubat. Wala tadarukul hukuk, dan akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan hak-hak yang menjadi tanggung jawabnya, baik hak yang sifatnya adami maupun hak yang terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Kalau kondisi mati dalam keadaan tidak siap dan masih meninggalkan hak-hak baik adami maupun hak Allah, fayadhabuna ilal akhirah wahum aswatun. Akhirnya dia pergi menuju akhirat sementara dirinya dalam keadaan masih sebagai ahli maksiat. Itu. Penjelasan ini ya menjadi pengingat bagi kita supaya kita bisa sadar bahwa datangnya kematian itu bisa terjadi kapan saja, ya. Bahkan tidak melalui sakit pun ada, ya. Di zaman sekarang ini berbagai macam penyakit itu ya sampai pada tahap kematian itu sangat mudah. Bahkan nampak ya, sebelumnya sehat tiba-tiba serangan jantung meninggal juga banyak. Nah, mu'alif Syekh Abdul Wahab Asy'aroni itu mengajarkan kepada kita supaya mengikuti jejak para ulama-ulama sufi yang solihin. Jadi pada saat mereka sakit itu dijadikan sebagai renungan yang mendalam, yaitu apabila sakit ini berproses sampai kematian sementara dirinya belum bertaubat, alangkah sedihnya. Itu. Jadi artinya ketika kita dalam keadaan sehat juga harus mawas diri untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah, ya. Jangan sampai beristighfarnya nunggu kalau sudah waktu luang, atau istighfarnya nanti kalau sudah tua, sementara ajal tidak mengenal batas usia. Ya, ini pelajaran penting yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'aroni. Wadakhala ashabu Hasan bin Sanan, ya. Wadakhala, dan masuk siapa ashabu Hasan bin Sanan
Alaihi itu atasnya fi maradi mautihi, yaitu dalam keadaan sakit hingga wafatnya. Jadi fi maradi mautihi itu sakit yang berlanjut sampai pada proses kematiannya. Faqalu, mereka bertanya lahu kepada Hasan bin Sanan, kaifa tajiduka? Gitu. Bagaimana kamu menemukannya? Bagaimana kamu merasakannya? Faqala, ya, maka dia berkata, bi khairin, dalam keadaan baik. Inna jautu, jika aku selamat minan nari, dari neraka. Fakila, maka dikatakan, matastahi, gitu. Apa yang kamu sukai? Qala, menjawab siapa Hasan, lailatun tawilah uhyiha bisolah wal istighfar qabla an amut. Jadi Syekh Hasan bin Sanan ini, ya, ketika kondisinya sakit yang akhirnya berujung pada kematian, ya, itu ditanya oleh orang-orang yang menjenguknya, ya Syekh, bagaimana keadaanmu? Ya, aku sih baik-baik saja, ya, jika diberikan keselamatan dari neraka. Gitu. Terus ada yang nanya lagi, terus apa yang kamu inginkan? Faqala lailatun tawilah uhyiha bisolah, yaitu aku akan menghabiskan malam-malamku yang panjang dengan menghidupkannya dengan sholat wal istighfar, dan istighfar qabla an amut, sebelum aku meninggal dunia. Nah, ini pelajaran penting dari kisah ini, bahwa ketika seseorang, ya, bayangan kematian itu sudah di hadapan mata, itu tentu yang ada ya kesedihan ketika dia belum sempat bertaubat kepada Allah. Nah, karena itu bagi orang yang memiliki kesadaran bahwa kematian itu pasti datang, dan kematian itu juga tidak mengenal usia, apa yang harus dilakukan yaitu menyiapkan diri, ya, dengan cara memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, dan juga memperbanyak sholat. Ini salah satu keinginan Syekh Hasan bin Hanan sebelum datangnya kematian pada saat dia sedang sakit keras. Itu. Wasayati fi hadzal kitab qaulun, dan akan dijelaskan dalam kitab ini, yaitu ucapan Malik bin Dinar, ya. Malik bin Dinar berkata, dakhaltu ala jarin, dakhaltu aku masuk, ala jarin, ya, atas tetangga, li kepadaku, wahua, dan bermula tetangga, fi marodi mautihi, ya. Jadi fi marodi mautihi itu dalam keadaan sakit hingga ajal tiba. Itu sakit yang sampai puncaknya adalah ajal tiba. Wa kana musyrifan ala nafsihi, ya, dan dia itu termasuk orang yang, ya, berlebihan, ya, atas dirinya. Fakultu lahu, maka aku bertanya lahu kepadanya, Allah tu'a hatawah ta'ala annaka la ta'sihi, apakah kamu tidak akan berjanji kepada Allah
bahwa kamu tidak akan melakukan maksiat kepadanya, fala'allaka tamutu ala dzalik, mudah-mudahan kamu meninggal dalam kondisi yang demikian. Wa annahu, dan sesungguhnya orang tersebut sami'a, mendengar, anidaa, panggilan, min nahiyatil baiti, ya, dari sisi rumahnya, ingkana ahduhu, jika ada janjinya, mislu uhudika, seperti janjimu, ila allati ta'ahadana, sebagaimana kamu telah janji kepadaku, alaiha, atasnya, summa tangkuduha, kemudian kamu merusaknya, fala faidata fih, maka tidak ada faidahnya di dalamnya. Maksud dari penjelasan ini yaitu tentang orang yang diberikan kesempatan oleh Allah ketika posisinya, ya, masih sehat walafiat, ya, ini masih belum merasakan situasi kondisi yang membuat dia sedih karena masih merasa sehat, segar. Tapi ketika suatu saat diberikan sakit, dan sakit ini mengarah pada datangnya ajal, nah, ketika posisi seperti ini kebanyakan banyak orang berjanji, ya, saya berjanji, ya Allah, saya akan lebih soleh lagi, saya akan taat lagi, saya akan berjamaah, saya akan melaksanakan semua perintahmu, menjauhi laranganmu. Nah, jadi annaka la ta'sihi, dia berjanji tidak akan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ya, kebanyakan orang ketika, ya, dari sakit keras kemudian akhirnya sehat kembali, maka janji-janji yang diucapkan itu sering terlupakan, gitu. Akhirnya kembali kepada asal. Jadi pada saat dia sakit keras, dia sudah berjanji kepada Allah, misalnya saya akan sholat 5 waktu, saya akan menjauhi segala yang dilarang. Tapi pada saat dia sehat kembali, dia melupakan janji-janji yang pernah diucapkan pada saat kondisi sedang sakit keras. Maka janji yang demikian ini, ya, itu sama saja orang yang janji ta'ahadana alaiha summa tangkuduha, kemudian dirusak, fala faidata fih, maka janji yang demikian itu tidak ada faidahnya. Bahkan bal yazdadu, bahkan akan semakin menambah, bihi, dengannya, maktan, yaitu murka. Jadi semakin Allah itu tambah murka. Dulu pada saat keras, ya, janji kepada Allah akan menjadi lebih baik lagi. Tapi ketika dikasih sehat, menjadi ahli maksiat lagi. Lah, orang yang seperti ini, ya, pertama, janjinya tidak ada faedah. Yang kedua, Allah akan murka, ya, kepada orang seperti ini karena dia tidak bersyukur kepada Allah, tidak memanfaatkan sisa waktunya untuk menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna malikan khurromahsiyan alaihi, dan sesungguhnya, ya, malaikat itu khurromahsiyan, ya, jatuh, ya, dalam keadaan pingsan alaihi, atasnya. Itu. Wa qalu, dan mereka berkata li Rabi' bin Khaisam, ya, fi maradi mautihi. Jadi ini juga banyak kisah yang dikutip terkait dengan orang yang sakit sampai ajalnya, yaitu pada Rabi' bin Khaisam. Ketika sedang sakit keras ditanya,
Alanat ulaka tabiban, apakah kami tidak mengundang kepadamu tabiban, seorang dokter? Ya, maksudnya sudah sakit keras, ditanya apakah perlu diundangkan dokter? Fasakata sa'atan, kemudian dia diam. Summakola, kemudian dia berkata, Aina adun wa samud wa ashabur rasi wa qurun baina dzalika sirun wa kullan darabna lahul amsal wa kullan tabarna tadbiro. Ya, mereka kemudian berkata, di mana kaum Nabi Ad, Samud, ya, dan Korun, ya, mereka telah nyata diberikan perumpamaan-perumpamaan yang banyak itu. Ma'anahum kana fi mu'alijun wal atiba, dan sesungguhnya mereka, ya, ada, yaitu orang-orang yang bisa menyembuhkan penyakit. Wa ma adzalika matu jami'an, akan tetapi mereka semua mati, ya. Wa ma'adzalika, ya, sekalipun demikian, matu jami'an, akhirnya toh mereka meninggal semua. Sumakola, kemudian dia berkata, wallahi, demi Allah, la tad'u, jangan kamu mengundang, li, kepadaku, tobiban, dokter, abadan, selama-selamanya. Jadi ini termasuk, ya, unik, ya. Jadi Syekh Rabi ini ketika posisi sakit keras ditanya oleh keluarganya, apakah perlu didatangkan dokter supaya penyakitnya sembuh. Kemudian dia menjawab, ya, kalau dokter itu bisa menyembuhkan penyakit, niscaya kaum Ad, Samud, termasuk Korun, ya, orang-orang yang sudah disebut di dalam Al-Quran dimurkai oleh Allah, niscaya mereka akan selamat, tidak akan mati. Ya, padahal mereka ada, ya, al-mu'alijun wal atiba, yaitu orang-orang yang bisa menyembuhkan penyakit, ya, seperti dokter itu. Toh mereka semua mati, gitu. Nah, posisi Syekh Rabi bin Khaisam ini, bahwa menurut beliau, ya, tidak usah, ya, didatangkan kepadaku dokter, karena aku yakin, ya, ketika sudah saatnya wafat, meninggal, ya, pasti akan meninggal, gitu. Jadi beliau sudah pasrah, ya, siap untuk menerima kematian, nah, tanpa harus didasari dengan usaha ikhtiar seperti mendatangkan tabib. Nah, apa yang dilakukan oleh Rabi bin Khaisam ini tentu sesuai dengan keyakinannya. Nah, kita sebagai orang yang masih awam, ya, tentu tidak boleh, ya, niru-niru, ngikut-ngikut, ya, atau gaya seperti Syekh Rabi bin Khaisam. Ketika sakit, ya, ditanya apakah perlu dibawa ke dokter, tidak ada pengaruhnya dokter atau tidak. Kalau malaikat pencabut nyawa sudah datang, ya pasti mati, gitu. Tapi ini keyakinan Rabi bin Khaisam. Bagi orang awam, ya, sebagai usaha dan ikhtiar, ya, sebelum ajal itu memang benar-benar datang, usaha dan ikhtiar wajib. Ya, sakit, ya, harus ke dokter. Tapi harus diyakini bahwa yang menyembuhkan penyakit, ya, hakikatnya Allah. Dokter sebagai sarana. Begitu juga ketika keyakinan Rabi bin Khaisam ini yang sudah pasrah, ya, kepada Allah, tidak perlu dokter, ya, tidak ada masalah.
Tapi ini ya sifatnya kasuistis ya bagi orang-orang yang sudah memiliki kesiapan lahir batin menghadapi kematian. Nah, tentu bagi orang umum ya harus usaha dan ikhtiar ya seperti berobat dan lain sebagainya. Andai dalam ikhtiarnya kok meninggal juga ya sudah, itu berarti sudah datang ajalnya gitu. Jadi ketika mati ya sudah pasrah kepada Allah. Tidak boleh kemudian ketika mati menyalahkan dokternya, menyalahkan yang lain-lainnya gitu. Karena ya hakikatnya yang punya otoritas mencabut nyawa yaitu ya malaikat Israel, tentu sudah punya buku catatan ya kapan ajal orang tersebut diambil atau tidak itu. Kemudian selanjutnya Wadakhalu ala Mughirah al-Kharaj. Ya, ini kisah berikutnya yaitu Mughirah bin Kharaj. Fi maradihi, pada saat sedang sakitnya ya. Faqalu, maka mereka berkata lahu kepadanya, kaifa tajiduka? Bagaimana kamu merasakan sakit ini? Itu. Terus wallahi ya. Ya. Qala, dia menjawab, muwakkiron bidunub, faqalu lahu hal tastahi syai'an, faqala na'am ayyamunna alayya bitaubah angkuli maghyakrahu qabla mauti. Jadi ketika ditanya bagaimana kondisimu ya ketika posisi sedang sakit seperti itu ya, dia apa yang kamu inginkan gitu. Terus dia menjawab, aku berharap ya diberikan kesempatan oleh Allah untuk taubat. Jadi kalau ada orang yang sudah sakit ditanya, kira-kira kamu kalau minta kepada Allah di sisa waktumu itu minta apa? Gitu. Kalau orang yang tidak punya orientasi akhirat, pasti mintanya urusan dunia lagi. Ya, saya akan gunakan untuk ya plesir, untuk jalan-jalan gitu. Tapi kalau orang yang memiliki ketaatan kepada Allah, yang diminta ya mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan alayya bitaubati, dengan taubat. Angkul lima yakrahu qabla mauti, dari segala yang berat ya, yang tidak diinginkan qabla mauti, sebelum kematian. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa ketika ditanya ya saat sisa umur kita itu masih ada, maka jawaban yang pertama yaitu mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan untuk bertaubat. Berikutnya walamma marada Wahib bin Al-Warid ya. Arsala ilahi amiru Makkah. Ya, ketika Wahib bin Warid itu sakit, dikirimlah kepadanya oleh Amir Mekah ya pada zaman itu, yaitu Bitobi bin Nasrani, dokter yang Nasrani gitu. Faqala lahu, maka ditanya ya Wahib bin Warid, apa yang kamu rasakan? Faqala ma'adawah an uhbiruka bimafi. Ya, aku berlindung kepada Allah untuk memberikan kabar kepadamu tentang apa yang aku rasakan. Faqala lahul qaum, kemudian orang-orang berkata, ya, ahbirna wa nahnu nuhbiru, berilah kabar aku dan kami akan memberi kabar kepadanya. Faqala, maka dia menjawab, subhanallah, maha suci Allah. Aina hadal ukul, di mana akal ini? Atakmuruni, apakah kamu akan menyuruhku an asku, aku untuk mengadu Robbi pada Tuhanku,
ila aduwin kepada musuh min a'daihi dari musuhnya. Itu. Jadi Wahib bin Warid ini unik ya. Tadi disampaikan didatangkan seorang dokter spesialis tapi Nasrani. Maka ketika ditanya mau diperiksa, apa yang kamu rasakan? Dia bungkam, tidak mau menjelaskan. Terus orang-orang lain memberikan masukan, gimana sih kamu kan pengen sembuh nggak? Gitu. Ini sudah ada dokter, kenapa kamu nggak mau menyampaikan apa yang menjadi keluhanmu? Akhirnya dia menjawab, ya, di mana akal kalian? Apakah kamu ya menyuruhku untuk mengadu ya kepada musuh Tuhanku? Jadi orang tabib yang Nasrani ini ya, karena dia termasuk orang yang tidak iman kepada Allah, ini disebut ila aduwin min a'daihi. Bagaimana mungkin saya akan mengeluh kepada musuh Tuhanku gitu. Karena dianggap tabib yang Nasrani ini a'daun min a'daihi. Ya, qumu anni asma'in. Berdirilah kalian ya semuanya ini. Jadi ini ucapan Wahib bin Warad. Wa kana Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu yaqul dakhulna 'alal Fudail bin Iyad. Ya, Fudail bin Iyad ini juga sufi yang masyhur di Baghdad ya. Na'uduhu, aku menengoknya. Jadi ini kasus-kasus yang terkait dengan ulama-ulama besar, syekh-syekh besar pada saat mereka menghadapi kematian ya. Na'uduhu, aku menengoknya. Faqala, maka dia berkata, laulam taji'uni lakan ahabu ilayya min maji'ikum. Andai kamu tidak datang, aku lebih senang daripada kamu datang gitu. Inni akhafu an asku lakum. Aku khawatir sampai keluar keluh kesahku kepadamu. Nah, ini menunjukkan bahwa Fudail bin Iyad ini ya seorang sufi. Kalau ada yang menengok, ditanya-tanya, khawatir dengan penyakit yang dirasakan itu, kemudian curhat kepada yang nengok. Lah, menurut Fudail bin Iyad, dia malu kepada Allah. Kenapa aku harus keluh kesah kepada makhluk, sementara sakitku ini ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu yaqul ya utna marutan maridun ya. Suatu hari Yahya bin Mu'ad ini berkata, kami menengok suatu kali orang yang sakit. Fakulna lahu, maka aku tanya kepadanya, kaifa tajiduka, bagaimana apa yang kamu rasakan? Faqala akhrastu ila dunya wa ana ragim. Ya, aku keluar dari dunia sementara aku masih dalam keadaan ya penuh dosa. Waqad istufiha, dan aku hidup di dunia wa ana dzalimun, aku sebagai orang yang zalim. Wa ufariquha, dan aku berpisah dengan dunia wa ana nadim, dan aku dalam keadaan nadim, yaitu orang yang bahasa Jawa getun, yaitu orang yang menyesal gitu. Wa dakhul Hasan al-Bisri ya ala Atois Salma. Ini Hasan al-Bisri datang kepada Ato As-Salma wa huwa maridun, dia dalam keadaan sakitnya. Qad alahu safar wal gubar faqala lahu ya Ato kharasta ila sahnidar. Hei Ato ya, kharasta, kamu keluar ila sahnidar, kepada halaman rumah. Faqala, maka dia berkata, ini astahi, aku sangat malu, an yaroni robbi, yaitu ketika Tuhanku melihatku, as'a fi khaddi nafsi, aku nampak
ya masih berkeluh kesah tentang bagian nafsuku gitu. Jadi ini ucapan-ucapan para sufi yang tingkat keyakinannya sudah di atas rata-rata. Maka apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ya sebagai contoh keteladanan bagi orang-orang sufi yang sholihin pada saat mereka sakit hingga datang ajalnya, mereka dalam keadaan hatinya tidak goyah sedikit pun, tidak gundah gulana, dan siap menjemput datangnya kematian. Ini ciri-ciri orang yang telah mendapatkan anwarul ilahiyah. Berbeda dengan orang yang sakit kemudian belum mendapatkan anwarul ilahiyah. Maka ketika dia sakit, kemudian sakitnya keras, terus sakit ini mengarah kepada kematian, maka yang terjadi adalah kebingungan, kegelisahan. Ya, apalagi ya dosa-dosanya masih banyak, belum pernah ditobati. Maka ekspresi orang mati dalam keadaan yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kesedihan, itu ekspresinya ketika datang kematian itu ya matanya bisa dilihat, sorot matanya itu bisa dalam keadaan melotot, dalam keadaan tidak siap. Karena ekspresi sedih di dalam batinnya itu akan terlihat pada sorot matanya. Tapi berbeda dengan para sholihin, ya, dia sudah siap lahir batin menjemput, sudah mempersiapkan diri ya sebelum datangnya kematian, dan pada saat detik-detik kematian datang pun dia sudah siap untuk menyambutnya. Maka hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, idza dakhalan nur fil qalbi, apabila cahaya ilahiyah masuk ke dalam hati seseorang, itu infataka wan saroha, membuat hatinya terbuka dan membuat dadanya terbuka lebar, legowo gitu. Terus ditanya, ya Rasul, apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya orang yang sudah mendapatkan anwarul ilahiyah, yaitu at-tajafa'an daril gurur. Dia sudah mulai meninggalkan dunia yang penuh tipu daya. Jadi dia sudah tidak mulai ngoyo banget ya untuk ngejar urusan dunia. Dia sudah mulai mengutamakan tugas-tugas yang terkait dengan akhirat. Ya, tugas dunia tetap dijalankan, tapi tugas akhirat juga diutamakan. Nah, ketika sudah ada keseimbangan seperti ini, ya, at-tajafa'an wal inabah, dan dia siap kembali, ya, menuju Allah. Kemudian al-istidad lil maut qabla nuzul, dia sudah mempersiapkan diri ya sebelum kematian itu datang menjemputnya. Nah, ini ciri-ciri orang yang mendapatkan nur ilahiyah. Maka bagi kita ya yang masih ada usia, tentu apa yang disampaikan ini ya cukup positif karena mengajak kita untuk selalu waspada, selalu berhati-hati, selalu untuk mempersiapkan diri. Ya, karena itu ya sebagai sikap yang konkret ya paling tidak dalam sehari semalam
kita jangan pernah melupakan membaca istighfar. Ya, minimal ya paling tidak setelah sholat, atau kita punya waktu khusus ya, misalnya mau istighfar 100 kali, 300 kali, atau 1000 kali, tidak apa-apa. Ini artinya ada waktu yang kita sisakan untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya Allah yang bisa mengampuni dosa kita. Kita hanya ikhtiar saja. Kalau kita sudah ada ikhtiar minta ampun setiap hari, ya minimal kalau Rasulullah itu 70 kali, sab'ina marroh, ya kita sebagai umatnya ya 100 kali lah. Tiap hari istighfar, tiap hari istighfar. Mudah-mudahan dosa yang disengaja maupun tidak disengaja itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ini kita lakukan setiap hari, ya insya Allah dosa-dosa kita baik yang kita sengaja maupun tidak, ya dengan kesungguhan kita dalam istighfar, insya Allah akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibandingkan ya orang yang sama sekali tidak pernah istighfar dan tidak pernah memiliki kesadaran bahwa ajal itu bisa datang kapan saja. Jadi ini langkah konkret ya, setelah kita diingatkan oleh mu'alif supaya kita mempersiapkan diri. Ya, al-istiqdad lil maut qabla nuzul, mempersiapkan diri sebelum datangnya kematian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh mu'alif ini dapat kita ambil pelajaran buat kita, ya terutama untuk memperbaiki kualitas ibadah kita baik secara lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin.